Makanya alhamdulillah sekarang saya bermitra dengan Alpukat untuk jaminan hari tua nanti setelah pensiun. Saya udah ancang-ancang 100 pohon Alpukat. Coba. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, 50 kilo aja nanti dari satu pohon. 8 tahun lagi Pak. Iya, 4 tahun lagi kan? 8 tahun lagi saya akan pensiun. Iya. Jadi juragan Alpukat. Jadi juragan. Jadi sebutkan tadi apa Pak? Mafia Alpukat ya? Mafia Alpukat. Manusia pilihan Allah. Iya. Dan manusia unggulan kan? Di Gunung Sawah kan itu Pak. Jadi metodologi penyelamatan diri, survival dalam proses kehidupan itu pertama adalah kita memampukan diri dulu. Sekarang kita tes seleksi untuk sukarelawan di Aceh di mana-mana. Kan dites. Iya. Kuat fisiknya, kuat mental, kuat segala macam. Nah, itu kan ilmu dasar. Ketika kita mau menyelamatkan orang, jamaah kita, ya kitanya harus kuat dulu lah. Iya, betul. Kalau kita mau nolong orang nggak bisa berenang, ya kita harus mampu dulu berenang. Betul. Kalau kita mau ngangkat orang miskin, ya kita harus kaya duluan. Ya tadi Gitu. salah satunya gitu. Makanya tadi ketika kita udah nanam 100 pohon, 200 pohon. Nah, nanti terus menggurita, menyebar. Kan cek orang Sunda mah gini, menungnya hejo, ayat bisa ngejo. Betul. Itu filosofi orang Sundanya, bahasa Betul. kasarnya kan kasar itu ya. Saya pikir kalau alpukat itu tadi dengan pala Saya dengan pala juga tuh kolaborasi bagus. 1 hektar lahan singkong dengan 1 hektar lahan padi dengan 1 hektar lahan tanaman perkebunan itu jauh menguntungkan tanaman perkebunan. Iya. Singkong produktivitas terbaik mungkin 40-50 ton per hektar. Di Jawa Barat mungkin di sekitar 20-an, 25 di ton. bawah. Di Yogyakarta paling 6 ton, 5 ton per hektar. Nah, ketika dikalikan hasil panen terbaik Rp1.000, ya 6 juta, 5 juta per tahun. Kalau terburuk 500, ya berarti cuma 2 juta, 3 juta per hektar. Nah, tanaman perkebunan dengan alpukat tadi 200 pohon. 1 pohon dihitung murah 500.000, berarti punya 100 juta. Padi di sawah lah, padi di sawah nyampe gitu 100 juta? Enggak, Pak. 3 kali panen lah, enggak akan nyampe 1 hektar. Karena apa? Kepotong biaya produksi, potong segala macam. Lah alpukat enggak. Nanam ya cuma 1 karung tai kambing, brek, atau 2 karung tai kambing sudah, tunggu panen. Nah, makanya sekarang saya galakkan di Gunung Kidul nih, saya bilang, nih ketemu solusi bagaimana masyarakat Gunung Kidul bisa punya penghasilan lebih. Kalau di Priangan Timur mah nggak pusing. Nanam kayu kok ibaratnya. Tongkat aja jadi tanaman. Gitu. Lah kalau di sana, Subur ya. kalau di Yogyakarta di Gunung Kidul, tanam bibit, nggak dipupuk, nggak dikasih air, mati, Pak. Nah, saya udah riset beberapa saat dan menemukan bahwa metode terbaik untuk penanaman alpukat di Gunung Kidul itu yang sekarang saya lakukan. Nah, saya kembangkan yang 10 besar ini untuk di DPL bawah. Tapi perlu diingat nanti ketika 2 tahun lagi ada anak baru nih. Valentino Rossi jawara kemarin, sekarang enggak, ada yang baru. Marquez juga ada yang baru. Nah, itu yang menyusul kan? Betul. Nah, di komoditi pun sama. Ini sebetulnya ini kan kayak Rossi, Iya. gue nyari pendukungan kan? Betul. Di komoditi sama begitu. Dulu kita kenal durian matahari. Betul. Iya. Sekarang matahari tutup. Ramayana yang buka. Iya. Kan hujan wae. Iya kan? Nah, sekarang ada musangking sama bawor, oci, duri hitam. Nanti juga pasti akan ada. Ada lagi ya. Nah, di alpukat pun sama. Karena pertempuran terus. Kita harus dinamis. Nah, yang harus dinamis itu bukan petaninya. Karena petani nggak punya kemampuan untuk dinamis. Yang harus dinamis adalah kita. Kita asosiasinya atau komunitas indukan dari para petani itu. Tapi bagus pertemuannya. Keren. Kayak Masalahnya pemarican. Kan banyak batu di sana itu ya. Jadi yang gini Mas, saya kan perlu nanti masukan ya kata Pak.
Ini Pak satu contoh nih. Ini kan kita punya BUMDUS, Badan Usaha Milik Dusun. Iya, mau bungkus ya. Oh, bonus ya. Ya, Badan Usaha Milik Dusun ini jadi masyarakat ini lahan punya si A. Iya. Punya si A nih orangnya udah di Bandung. Hmm. Kita minta, kita tanam, kita rawat. Penggarapnya itu dusun, masyarakat Ya, dusun. masyarakat dusun itu kan. Nah, kita tanemin alpukat, kita tanemin tales. Hmm. Habis duhur ini saya panen waluh Walau di BUMDUS. Karena udah mulai ada yang busuk, terus kita panenin. Baru yang besar. Ya. Jadi mereka juga nol. Pengetahuannya nol. Nggak apa-apa. Yang penting Nanti keinginan berangsur. dulu ya, Iya. motivasi gitu. Jadi kejuaraan karate itu bukan karena ujuk-ujuk. Karena 6 tahun saya latihan karate. Yang tadinya tempiling, ditendang, wah kayak gitu. Suatu Lama-lama saat. tangguh. Lama-lama tangguh. Jadi Antar sabuk dojo, kita Iya. Jurdas, Iya. Jurnas. Gitu. Betul. Berarti seleksi itu ya. Betul. Jadi filosofi itu yang saya copy paste ke masyarakat. Pak, nggak apa-apa. Gagal nggak apa-apa. Ayo sok, gagal berapa kali lagi? Nggak ada kok berenang itu langsung bisa. Tenggelam dulu lah, blub. Nanti lama-lama. Masuk tapi. Ada lagi yang gini, yang bilang, rugi tanam kopi di Gunung Sawal itu. Karena mereka apa? Ya tanamnya kan sembarangan. Yang banyak tegakan tetap ditanami di sana. Kan tetap jelek yang di bawah tegakan padat mah gitu. Gitu akhirnya gitu. Sebenarnya itu kalau dibuat tegakan kan empon-empon malah bagus tuh. Iya. Kapol Maka laga. kapol. Ini Nah, ini- memaksa kopi gitu. Ya itu tadi artinya pemaksaan komoditi. Iya. Nah, Benar. kalau Pelan-pelan. persoalan ini kan selama sekian tahun sudah persoalannya kan bagaimana si sungai itu kering. Bagaimana mengisi lagi air itu. Betul. Solusinya adalah kembalikan akar serabut itu kepada tanah. Tetapi kan ini masalahnya masyarakat juga butuh duit. Nah, solusinya adalah tanam tanaman keras yang long life, yang jenis perakarannya itu perakaran yang Wah, bukan seperti kopi. Iya. Terus kemudian dia menghasilkan sebuah buah. buah. Apa itu? Pala dan alpukat. Nah, itu solusi. Selesai. Iya. Ya, tadi menghasilkan dia tidak merusak dari alam terjaga gitu juga ya. Iya. Tapi menghasilkan ya. Bagaimana ini adalah dipulihkan kembali Gunung Sawal dilestarikan dari Penyadarannya dulu, penyadarannya ditingkatkan. di sana. Perlulah edukasi tadi kepada Betul. masyarakat. Betul. Setelah edukasi ini, berarti masyarakat harus punya penghasilan di kawasan Iya. sekitar kaki Gunung Sawal itu. Iya. Gunung Sawalnya. Ya, supaya mereka tidak masuk ke hutan Ke dalam, lindung kan. ke dalam. Dijagaan lah di hutan. Ayatnya apanya? Jadi kalau di situ, nah itu masyarakat dia akan ke gunung, Pak. Betul. Kedua satwa akan terjaga. Ya kan? Itu. Tadi lah seperti monyet dan Iya. lain-lain tidak ke bawah, Pak. Ini kalau kita melas di daerah Cipaku, singkong pasti habis, Pak. Varietasnya kasesat. Nah, kasesat itu nggak disukai monyet, tapi bakal dirusak monyet. Gue makan dua. Ya. Akhirnya bikin perimeter. Saya bikin pagar keliling itu dengan singkong-singkong yang enak. Yang enak. Pagar itu untuk dimakan oleh Dimakan. monyet. Menyediakan pakan dia. Iya. Saya tadi juru kunci gunung itu yang saya panggil. Kadieu pangabejakeun kasih monyet. Ya, gitu. Yo ulah asup ka dieu. Tuh geus disadiakeun ngeunah. Geus disadiakeun. Nah, pakannya. Disitulah akhirnya ekosistem terjaga. Nah, kalau dengan pola Bapak tadi sudah oke sekali, ditambahkan, disempurnakan, kita bikin unit usaha di pinggir hutan itu. Si petani-petani ini nih Ya. harus ngeluarin sedekah. Ya, Namanya sedekah gunung. Ya. Kanggo naon? Menjaga pepelakan di luhur. Misalkan tanam tanaman yang disukain monyet. Ya. Tanam tanaman yang sebagai sumber makanan di gunung. Yang harus melak siapa? Ini petani ini. Setelah selesai panen, ada sedekah gunung, sedekah bumi ke atas. Kalau kami dulu di Gunung Salak, itu selalu bawa ikan. Ikan. Bogor ya. Ya, di Bogor. Ikan ke atas gunung, itu kan ada kubangan buat makan macan segala macam. Itu dikasih ikan. Tuh. Gitu. Ini kita sedekah. Yo, baca doa semua. Udah pulang lagi. Nah, itu harus kita lakukan. Di sumber-sumber air di atas, ini ikan harus kita isi terus. Yang isi siapa? Karena yang menunggunya. Jadi Ya, jangan konotasi penunggu tuh jurik hukum. Ya. Dan juriknya butuh makanan itu, jurik juga butuh makanan yang lain dari bunga-bungaan mungkin. Bunga-bungaan
atau dari wanginya. Wangi-wangian. bunga, ya kan? Makanya sekarang mudah saja mengatakan musrak. Ya kata saya, didinya can pernah jadi jurik sih. Itu apa? Atuh. Itu juga gitu. Karena Resep jurik iya, karesep jurik naon teh teu apal. Coba sekarang sekampung ini jurik brek masuk. Itu sekampung isinya goreng hate. Ada makan motor. Karena penuh ku jurik. Nah, bagaimana caranya jurik itu dikembalikan ke habitatnya? Ya, dikasih rumah-rumahnya itu. Biar di hutan, biar menjaga ekosistem. Jadi nanti kalau ada yang nembang pohon, wah masukin jurik. Kabur ya. Nah ini makanya butuh pemahaman yang lebih luas. Keterlibatan juga dari BKSDA belum ke sana, Mas. Ini hutan menjaga tadi burung, ya kan, dan satwa dan fauna ini belum ke sana. Mereka perlu makanan kan? Ya. Ini mah kalah dipagar, punten ya. Waktu dipaku, kalah dipagar oleh besi. Ini perlu dikasih makan. Kenapa nggak dikasih kambing kayak kencarkeun? Kasih apa kelinci atau Ya. untuk makan enggak? Ya kan? Betul. Belum. Nah kan mereka perlu makanan supaya tidak menjarah ke perkampungannya. perkampungan. Nah itu pola-pola itu tadi Betul. kaku gitu. Betul. Ya. Jadi kaku dari sana aturannya begini. Ya, iya aturan itu kan kita pernah debat ya punten ya. Itu buatan manusia. Kenapa nggak dirubah? Ini sistem siklus ekosistem di Gunung Sawah bagus begini. Ya kan? Kalau tadi saya sebagai komunitas, kalau misalnya beli mau sari siki dari mana duitnya? Boleh 2 siki lah tadi sebutnya mah. Belum pernah mah. Ada hajat bumi bener. Atau CSR Infak Sunako dari anggota guna masyarakat untuk sana. Nah ini yang perlu kita lakukan. Konsolidasi, ngobrol, rembuk tani, rembuk Gunung Sawal. Iya, iya. Isinya adalah benar-benar memang orang yang punya kecintaan terhadap kelangsungan hidup Gunung Sawal. Kalau begitu Pak, itu nanti mudah ketika dorong. Kita mulai identifikasi persoalan. Kita siapa yang bisa diajak untuk mendorong, apakah pemerintah, apakah ini, apakah pesantren, apakah pesantren Ciomas, apakah apa. Nanti kita dari timur pakai apa, dari barat apa, dari selatan apa. Nanti kita serempak. Mulainya dari mana? Oh dari sini kelompok tani, oh dari sini pesantren, oh dari sini ini. Awalnya dari dongeng kan. Kalau nggak dongeng dulu kan. Iya. Di tengah dongeng acan mah heula mah. Ngimpi acan heula mah itu kalah mah. Kan dari sebuah impian kan, dari sebuah ide dan gagasan seperti dongeng. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Ada ridho yang maha kuasa kan, sehat. Kalau kita nggak sehat kan itu Pak, penting sehat untuk melangkahnya. Kita nggak punya apa-apa, mudah-mudahan bisa jadi. Iya, cuman persoalannya kalau saya sudah 3 langkah saya lakukan. Pertama, saya bermimpi, punya apa istilahnya keinginan, hasrat. Terus langkah kedua, saya ngedongeng. Saya ceritakan konsep ini, keinginan ini, pola ini. Langkah ketiga, langsung saya bikin tim, langsung saya lakukan. Jauh dari kata sempurna, mungkin ada 100 langkah, tapi 3 langkah udah saya kerjakan. Ya, ada ya. Nah ini langkah keempatnya. Langkah keempat saya belajar untuk mangga Gusti. Rek jadi heuk, teu jadi heuk. Yang penting saya sudah Berbuatnya. Berbuat. berbuat. Untuk sampai mungkin butuh 100 langkah. Nah, kita baru 4 langkah. Jadi jauh kemana-mana. Jadi karena kita konsennya di alpukat lokalan, anggaplah 70%-nya sudah kita kuasai. Yang 30% itu adalah alpukat yang belum nongol. Mungkin 20% belum nongol, yang 10% belum saya ketahui. Nah, saya merasa ada 70% ini cukup lah. Saya merasa demikian. Artinya dengan varietas-varietas yang ada sekarang ini, saya kembangkan masif. 6 tahun, 7 tahun ke depan, kita punya produk itu benar-benar yang kualitasnya dikalahin orang itu susah. Nah, itu yang saya kembangkan sekarang. Nah, sampai ke alpukat khas itu, karena tadinya kan memang kita nggak prioritas. Nantilah. Nah, sepertinya kemarin udah waktunya. Ada alpukat
Cuba, ada alpukat yang dari Vietnam, dari Australia, dari mana-mana. Bilang ada kendala di beberapa titik yang susah dikejar di DPL tinggi. Kemudian. Ya, alpukat lokal itu cenderung mudah sekali dihajar sama lalat buah. Nah, lalatnya itu. Nah, sedangkan alpukat khas itu aman. Penggunaan pestisidanya 0. Ya, nggak 0 ting lah. Misalkan terlalu banyak hama, semprot. Tapi sangat minim.